Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan high chart, di mana akan digunakan pada eh, web aplikasi web yang saya buat. Oke, sebelumnya pertama-tama harus ada beberapa hal yang dipersiapkan. Yakni yang pertama, kita butuh download library dari HighChart sendiri. Downloadnya bisa lewat internet, jadi di HighChart-nya. Ini saya buka ya. Kalau tidak salah di di highchart.com/download. Silakan download di sini ya, di HighChart 9.3.0. Lalu setelah di-download ini hasilnya, lalu diekstrak ke some file Anda di htdocs Anda. Ini saya masukkan ke beasiswa terus folder HighChart, lalu saya ekstrak di sini. Oke, kalau sudah diekstrak maka sudah punya library-nya. Ya, seperti biasa ini XAML ya dijalankan Apache dan MySQL, jangan lupa. Lalu langsung saja ke pembahasan dari pie chart-nya. Jadi untuk high chart yang saya gunakan kali ini adalah high chart dari pie chart. Jadi tipenya pie chart. Mengapa saya menggunakan pie chart? Karena di sini saya ingin membandingkan nilai total pendaftar. Jadi semisal nilai total ingin membandingkan peserta pendaftaran per beasiswa, nanti dibandingkan dengan total pendaftar. Jadi, semisal beasiswa LPDP, nanti yang mendaftar itu semisal ada 1 orang dari 4 total, jadi maka akan menunjukkan bahwasanya, oh yang mendaftar LPDP dari total peserta ini ada 25% gitu. Ya seperti itu. Lalu jadi langsung saja ini yang pertama kita buat connection ke database-nya, jadi kita buat connection. Yang kedua ini saya di sini men-search query-nya, jadi di sini ini saya search satu persatu. Mengapa? Karena ini kan beasiswanya kan ada beberapa ya. Ini saya cuma include 4 saja, 4 contoh. Yakni LPDP, Max, Fulbright sama Raihan Scholarship. Jadi di sini untuk setiap data LPDP ini saya search. Jadi saya gunakan MySQL query ini saya search. Saya menggunakan like ini saya search. Terus jikalau ketemu maka nanti nilai LPDP, variabel LPDP nanti akan bertambah. Begitu juga untuk yang Max Jepang, terus Fulbright US dan Raihan Scholarship ini semua algoritmanya. Jadi kita hitung satu persatu, kita search. Dan untuk total ini adalah nilai total, jadi nilai total dari berapa pendaftar yang ada pada tabel daftar di sini. Jadi kita hitung totalnya. Total ini harus kita hitung karena nanti di penggunaan persentase di pie chart-nya nanti kita akan bandingkan semisal LPDP, maka LPDP per total. Jadi variabel LPDP per total. Oke, itu untuk PHP-nya di awal-awal. Langsung kita masuk ke HTML. Jadi di HTML ini saya menggunakan CSS khusus untuk high chart-nya. Jadi jikalau Anda download di ini indeks HTML ini contohnya ya. Jadi sudah ada kayak semacam default-nya untuk CSS-nya. Seperti ini ya. Itu untuk default-nya. Ini saya menggunakan default CSS-nya. Lalu di sini masuk ke ini kan tadi bagian head ya untuk stylenya CSS-nya. Lalu kita masuk ke body. Ke body ini kita harus include keempat ini. Jadi harus include ini yang penting code, terus highchart JS, code modules exporting JS, code modules exporting data JS, dan code modules accessibility JS. Itu yang penting. Nah, lalu untuk figur ini adalah teks yang akan di-outputkan di bawah chart-nya. Jadi di bawah pie chart-nya nanti ada suatu teks yang akan di-outputkan seperti itu. Nah, ini kan high chart description. Jadi deskripsi untuk high chart-nya. Sekarang masuk ke JavaScript-nya. Jadi script untuk pie chart-nya sendiri. Jadi kita deklarasikan yang pertama
high charge, terus ini chart container. Nah, ini chart di sini adalah kita deklarasikan untuk tipenya juga, jadi tipenya pi, terus cross shadow dan lain-lain gitu ya. Ada background colornya apa enggak, ada bordernya atau enggak, ada shadownya apa enggak. Ini saya false-kan semua, nullkan semua karena tidak perlu. Lalu untuk title-nya, title dari chart Anda seperti apa? Ini saya beri title pie chart peserta per beasiswa. Lalu di sini ada tooltip. Tooltip di sini kita akan jikalau apa namanya kursor kita ngepoint ke apa ya ke pie chart-nya itu nanti akan memunculkan apa gitu. Jadi memunculkan ada nama, lalu ada persentasenya seperti itu. Lalu ini value-nya, value suffix-nya ini kita akan menggunakan persentase, jadi kita beri persen. Lalu di plot options, terus ini ada pi kan, nah, kita menggunakan pi, kita cursor pointer, terus ini untuk data labelnya ini kita gunakan untuk kita enable, terus nanti ya juga berhubungan dengan yang tadi, allow point select, jadi jika di point kan nanti akan muncul ya, seperti itu. Lalu, nah ini untuk series ini adalah datanya ya, jadi series dan nanti ini namanya apa? Nama dari seriesnya ini adalah nama datanya, nama beasiswa ya, karena nanti kan per beasiswa nanti kita munculkan, terus color by point, true, kita set true. Terus ini untuk datanya, nah, ini yang pertama adalah name dari nama beasiswa saya, LPDP, terus untuk Y ini adalah untuk nilainya. Nah untuk Y ini saya panggil nilai pada PHP, jadi PHP yang tadi kita sudah hitungkan dengan query, yakni variabel LPDP per variabel total. Jadi kita echo ini satu persatu. Gitu juga untuk yang Max Japan juga sama. Kita panggil untuk variabel untuk nilai Max Japan per total. Lalu untuk Fulbright juga kita panggil variabel Fulbright yang kita deklarasikan di Fulbright terus per total, dan juga untuk yang terakhir nanti yakni rate. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk chartnya. Dan untuk secara default di HiChart ini bisa kita download, jadi kayak ada semacam format untuk download, padahal tidak kita deklarasikan ya di sini ya, kita tidak deklarasikan fungsi untuk download dan lain-lain. Cuman untuk HiChart sudah ada secara defaultnya sepertinya. Oke, kita coba ya langsung buka ini di web saya. Kita coba buka. Nah, ini akan muncul ini. Ini kan kemarin-kemarin ya sudah ada laporan PDF, sheet board yang kemarin. Kita coba ke get chart. Nah, ini untuk tampilannya untuk get chart. Jadi ini adalah beasiswa-beasiswanya. Jadi LPDP, Max Japan, Fulbright US, terus dari scholarship. Ini kita ketika poin, ketika kita poin ini ada nilainya ya. Nah, misal untuk nama beasiswa ini kita ganti namanya, nilainya ya, misal ya. Ini kan nama beasiswa tadi ya. Yang mana tadi ya? Nah ini. Persentase dari total peserta. Kita save, kita coba reload. Nah, persentase dari total peserta 25%. Seperti itu. Lalu ini secara default sudah di HiChart ada ini, option ini. Kita bisa view full screen gini. Oh, sudah bisa seperti ini. Terus kita bisa juga print chart, kita bisa download ke JPEG ya, misalnya. Nah, kita coba buka. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan fungsi baru gitu untuk melakukan command-command tersebut. Jadi tidak perlu mendeklarasikan fungsi untuk print chart, full view dan lain-lain karena di HiChart sudah ada secara default. Mungkin seperti itu ya. Untuk penerapannya di beasiswa, karena di sini sebenarnya tidak ada data numeris, jadi kita menggunakan data peserta per beasiswa dibandingkan dengan total peserta keseluruhan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf penjelasan mengenai HiChart ya dengan penerapan pie chart. Kurang lebih ya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.